Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada hewan pada saat masa embrionik dan pada saat masa pasca embrionik. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembelajaran pada hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan embrionik. Tahapan yang kedua adalah tahapan pasca embrionik. Maksudnya apa sih? Nah, tahapan yang pertama yaitu embrionik adalah tahapan ketika si hewan masih ada di dalam telur atau di dalam rahim induknya. Sedangkan kalau tahapan yang kedua yaitu tahapan pasca embrionik, yaitu pada saat si hewan tersebut sudah dilahirkan atau sudah keluar dari telur. Nah, tahapan embrionik ini sendiri terbagi menjadi yang pertama adalah tahapan morula, tahapan blastula, tahapan yang ketiga yaitu gastrula, dan juga yang keempat diferensiasi dan organogenesis. Oke, kalau pada pasca embrio terbagi menjadi dua yang utamanya. Yang pertama adalah regenerasi dan yang kedua adalah metamorfosis. Kita mulai aja langsung pada tahapan embrionik. Nah, tahapan embrionik yang pertama yaitu tahapan morula. Sebelum masuk ke tahapan morula, itu semuanya dimulai dengan peristiwa yang namanya fertilisasi. Fertilisasi ini saya contohkan ya, ini adalah si sel telur. Fertilisasi yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, bergabung, dia akan membentuk yang peristiwanya yaitu namanya fertilisasi. Dari fertilisasi akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot inilah dimulai dari fase yang pertama yaitu morula. Morula adalah suatu fase di mana si sel telur yang sudah jadi ini atau si zigot ini mengalami pembelahan yang berkali-kali. Pembelahan yang berkali-kali itu maksudnya apa sih? Nah, pembelahan berkali-kali itu dia akan membentuk pembelahan yang seperti ini dulu menjadi dua, ya, menjadi dua. Tapi pembelahan ini nggak sampai putus ya, gitu. Jadi pembelahannya menjadi dua seperti ini dulu. Terus kemudian nanti akan membelah lagi menjadi 4, 8, dan seterusnya. Sampai hasil akhirnya yaitu 16 sampai 64 sel. Sini ada pada gambar ya. Sini ada yang pertama yaitu masih zigot. Terus kemudian nantinya ini akan membelah menjadi 2, jadi 4, dan seterusnya. Pokoknya hasil akhirnya itu 16 sampai 64 sel. Nah, pada fase morula ini juga terjadi kalau misalnya pada peristiwa bayi kembar. Bayi kembar itu kan terbagi jadi dua, ada kembar identik sama non-identik. Yang akan saya jelaskan adalah yang identik. Kalau yang non-identik itu tidak berpengaruh pada fase morula ini karena non-identik itu terdiri dari dua sel telur yang berbeda dan dua sel sperma yang berbeda. Nah, yang akan saya jelaskan adalah dari yang kembar identik. Kalau kembar identik itu berasal dari satu sel telur yang sama dan satu sel sperma yang sama. Tadi dari tahapan yang masih bulat ya, si zigotnya, dia akan membelah menjadi dua juga seperti ini. Tapi kalau pada kembar identik, membelahnya ini secara terus-terusan. Secara terus-terusan, terus lama-kelamaan menjadi putus. Nah, kalau sudah putus inilah yang kemudian nantinya akan membentuk dua sel yang sama persis. Makanya dinamakan dengan kembar identik gitu. Jadi kembar identik itu dimulai dari fase morula ini. Nah, kemudian setelah fase morula ada tahapan yang berikutnya yaitu fase blastula. Fase blastula adalah fase di mana terbentuknya rongga. Jadi dari yang bulatan ini, bagian dalamnya itu, ini saya contohkan aja ya, sebenarnya bagian dalamnya bukan bagian luar yang seperti ini. Ini bagian dalamnya itu dia akan membentuk kayak rongga gitu kayak ruangan seperti ini. Nah, di gambar juga ada ya yang seperti ini ya di gambar. Nih,
Tapi kalau yang ini saya contohkan dia akan membentuk rongga seperti ini. Jadi bolong dalamnya. Dan hanya ada bagian atas seperti ini, bagian atas dan juga bagian bawahnya. Jadi bagian dalamnya ini bolong, ya. Nah, rongganya ini nanti berisi cairan. Rongga yang berisi cairan ini namanya adalah blastosol. Gitu, ya. Terus kemudian fase yang ketiga yaitu gastrula. Nah, fase gastrula ini ya, si blastosol yang tadi ini, yang rongganya tadi ini mulai menghilang. Menghilangnya seperti apa? Nah, saya contohkan misalnya seperti ini. Ini ada rongganya. Nah, nanti si blastosol ini akan membentuk lekukan ke dalam. Nah, kamu lihat di gambar kan ada lekukan seperti ini. Jadi yang tadinya ada rongga, lekukannya jadi nggak ada. Nah, ya kan, jadi seperti ini. Atau saya contohkan gini. Ini ibarat kata si bulatan yang tadi. Ini dia akan membentuk lekukan ke dalam. Lekukan ke dalam seperti ini. Nah, lekukan ke dalam. Nah, kan jadi nggak ada si rongganya. Sudah terisi. Nah, rongga yang terisi tadi, ini yang terisi ini, nantinya dia akan ya membentuk 3 lapisan yang utama. 3 lapisan utama pada makhluk hidup yaitu lapisan luar atau ektoderm, ada lapisan tengah yaitu mesoderm, dan ada lapisan dalam endoderm. Nah, ini nantinya akan terbentuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu pada tahapan diferensiasi sama organogenesis gitu. Nah, ini kita ulangin lagi dari awal nih, tadi bertemunya sel sperma dan sel telur namanya fertilisasi akan membentuk yang namanya zigot. Terus ada fase morula, yaitu terakhirnya membentuk 16 sampai 64 sel. Terus blastula terbentuknya rongga, ya. Ini rongganya. Terus akan terbentuknya gastrula, yaitu 3 lapisan utama. Nah, 3 lapisan yang utama ini akan terbentuk dari fase yaitu diferensiasi dan organogenesis. Diferensiasi itu maksudnya adalah proses terjadinya perbedaan dari jenis-jenis jaringan, dan juga organogenesis yaitu mulai munculnya organ-organ, ya. Oke, kita ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pasca embrio. Tahapan pasca embrio itu ada 2 tadi, yang utamanya yaitu regenerasi sama metamorfosis. Regenerasi itu adalah artinya proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Jadi kalau misalnya nih kita jatuh, terus ada luka kan. Nah, luka ini akan membentuk jaringan yang baru. Nah, pembentukan jaringan yang baru inilah prosesnya namanya regenerasi, kayak gitu. Ya, tapi pada organisme yang tingkat rendah, yaitu seperti pada planaria ini pada gambar, dia regenerasi ini disebutnya sebagai reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu reproduksi yang tidak memerlukan sel sperma sama sel telur. Jadi dari tubuhnya itu sendiri, ya. Maksudnya bagaimana sih? Misalnya gini. Nah, di sini ada saya contohkan adalah si planaria ini. Nah, ini apabila si planarianya ya terbagi menjadi 2 di bagian tengahnya, dia akan membentuk pembelahannya seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya yang ini, nih misalnya planaria nih, kamu potong bagian kepalanya. Nah, bagian kepalanya ini, nih, ya, nantinya dia akan menumbuhkan bagian badan yang baru. Dan juga ekor yang baru. Maka terbentuk planaria yang baru. Misalnya lagi, terpotong nih bagian badannya. Nah, ini kan badannya doang ya. Ternyata nanti dia akan membentuk kepala yang baru sama ekor yang baru. Jadi terbentuklah planaria yang baru. Kayak gitu. Salah ini juga sama nih, bagian bawahnya. Dia akan membentuk lagi. Pokoknya planaria misalnya terpotong 10 bagian. Ya berarti nanti dia akan menjadi 10 planaria yang baru. Gitu. Ataupun misalnya terpotong 3 bagian. Ya berarti dia nanti akan terbentuk 3 planaria yang baru. Seperti itu ya untuk proses reproduksi vegetatif pada planaria. Tapi ada tapinya ya, planaria ini kan hidup pada lingkungan yang bersih, pada air yang bersih. Walaupun dia perkembangbiakannya sangat cepat, tapi matinya juga cepat gitu. Makanya jumlahnya itu nggak banyak di perairan. Maksudnya matinya bagaimana? Misalnya limbah di sungai ini ada limbah gitu kan.
ada limbah yang mengotori si sungai, maka si planarianya mati. Jadi dia hanya hidup pada lingkungan yang bersih. Makanya disebut sebagai indikator kebersihan atau lingkungan yang bersih. Oke, yang terakhir yaitu proses metamorfosis. Metamorfosis yaitu perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh dari satu stadium ke stadium selanjutnya. Metamorfosis di sini akan saya jelaskan ada 3, yaitu ada ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Kita langsung aja ke sini. Di sini ada yang pertama ametabola. Ametabola itu artinya adalah berasal dari 2 kata yaitu a dan metabola. A itu artinya tidak. Metabola itu dari kata metamorfosis. Jadi maksudnya ini tumbuhan tidak mengalami metamorfosis. Kenapa tidak mengalami metamorfosis? Karena tidak ada perbedaannya. Jadi tidak ada perbedaan dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya. Misalnya di sini ada pada kutu buku. Di sini telur dia akan menetas berubah menjadi kutu buku yang muda dan menjadi kutu buku yang dewasa. Kalau kamu lihat di sini dia tidak ada perbedaan dari bentuknya. Bentuknya nggak beda sama, yang beda hanya ukurannya saja. Oke, yang kedua adalah hemimetabola. Hemimetabola itu adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu dari telur, dia akan berubah menjadi larva. Kalau bingung larva itu apa sih? Larva itu ulat, ya. Terus di sini ada semi imago. Semi imago itu sebelum dewasa atau kalau pada manusia itu remaja, gitu ya. Terus setelah itu masuk ke imago. Nah, kenapa disebutnya tidak sempurna? Karena dari tahapan semi imago menjadi imago, kalau kamu lihat di sini dia tidak ada perbedaan dari bentuk. Hanya perbedaannya yang pasti warna. Terus yang kedua adalah perbedaan dari ukuran. Tapi kalau dari bentuk itu tetap sama. Makanya dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Padahal di sini dia sudah ada tahapan yang sebelumnya adalah larva. Gitu. Kalau dibandingkan ametabola nggak punya larva. Sedangkan pada hemimetabola punya larva. Jadi di sini ada tahapan dari telur, ada tahapan larvanya, akan tetapi pada saat tahapan berikutnya itu semi imago, dia tidak ada perbedaan dari imago, makanya dinamakan dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, yang terakhir ada tahapan metamorfosis sempurna. Ini yang paling sering ya kamu pelajari lah ya dari SD gitu. Nah, ini metamorfosis sempurnanya yang pasti dimulai dari telur, larva itu atau ulat, terus pupa itu adalah kepompong dan juga menjadi imago. Imagonya di sini karena hewannya adalah kupu-kupu, maka menjadi kupu-kupu yang dewasa. Jadi dari telur, larva, pupa, dan imago. Kita lihat dari gambar ini. Dari 4 gambar ini, dia tidak memiliki bentuk yang sama. Ya, jadi dari telur bentuknya terus ke larva, bentuknya ke pupa, ke imago, dia mengalami perbedaan bentuk. Karena mengalami perbedaan bentuk inilah, maka dinamakan dengan metamorfosis yang sempurna. Nah, ini metamorfosis pada serangga. Metamorfosis juga terjadi pada katak. Nah, kalau pada katak itu metamorfosisnya bisa kita katakan adalah metamorfosis sempurna. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki bentuk yang sama. Jadi bentuknya itu berbeda-beda ya dalam setiap tahapan. Dimulai dari yang pertama seharusnya telur ya, tapi sini saya nggak ada gambarnya, nggak apa-apa. Kita pokoknya dari telur, terus kemudian nantinya dia akan menetas, dari telur akan menetas menjadi, ini kita sebutnya adalah berudu atau kecebong, ya. Terus kemudian dari berudu atau kecebong ini, pernapasannya saya langsung jelaskan. Pernapasannya di sini adalah menggunakan insang karena hidupnya di dalam air. Terus kemudian nantinya akan tumbuh kaki. Ya, tumbuh kaki dan ekornya mulai memanjang. Ini disebutnya adalah sebagai berudu berkaki atau kecebong berkaki. Nah, setelah kecebong berkaki ini, kemudian, pernapasan ini masih insang ya. Terus kemudian nanti dia akan berubah sedikit demi sedikit, berubah bentuknya menjadi katak gitu. Tapi di sini kataknya masih katak muda, pernapasannya sudah mau peralihan dari insang ke paru-paru gitu. Nah, di sini sudah ada katak muda atau kita sebutnya sebagai katak berekor karena masih memiliki ekor. Nah, kemudian dia akan berkembang lagi menjadi katak yang dewasa. Oke, itu penjelasan singkat dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan.
Apabila dari kalian ada yang masih belum mengerti, boleh kalian tanyakan ke saya di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.